Akankah negara yang kita cintai ini akan bubar karena salah pengelolaan atau bagaimana? Ya, mengapa salah kelola? Coba kita dengarkan bagaimana pernyataan dari Ketua Komnas HAM. Jadi adalah mantan Ketua Komnas HAM, yaitu Pak Hafid, ya. Coba bagaimana kita lihat. Tapi kita kelihatannya terancam bubar ya, karena salah kelola gitu kan ya. Gagal ya, Prof? Ya, Bubar. bubar. Oke. Jadi, nah inilah yang kita risaukan, terutama untuk masalah pertanahan ya. Oke. Kalau kita lihat dari PSN yang dilakukan oleh pemerintah, Proyek strategi nasional. Proyek strategi nasional, terus menggusur penduduk setempat karena tanahnya mau dipakai dengan dalil PSN. dalam dalil PSN. Terus satu contoh di depan mata, PIK 2 Pulau Rempang gitu kan ya, diambil oleh negara dengan forced eviction, menggusur paksa Dengan alasan PSN. dengan alasan PSN. Lalu alasan PSN ini kalau di Pulau Rempang itu ada orang Cina mau bangun pabrik gelas. Ya. Jadi ya kalau mau bangun pabrik gelas ya mungkin 1 hektar itu sudah cukup luas lah ya, kan 10.000 meter persegi. Tapi orang Cina tidak mau. Dia ingin mengambil seluruh pulau itu dengan luasnya 17.000 hektar. Oke deh, kelihatannya dipaksa. Kita lihat Bahlil turun ke bawah, aparat polisi pakailah gas air mata segala macam disemprotkan ke siswa-siswa sementara belajar, dilarikan ke rumah sakit karena ini paksa. Sangat mencurigakan. Alasan istana katanya ini tidak ada surat-suratnya gitu kan ya. Ya katakanlah meski dia tinggal di sana berabad-abad sebelum Indonesia ada dan tidak diakui oleh negara ya bahwa tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah. Tapi orang Cina juga kan tidak punya bukti kepemilikan. Ya, sama-sama. Sama-sama. Kalau alasannya itu ya kan. Iya, ya alasan istana ya. Lalu kenapa ini harus digusur paksa? Padahal mereka sudah bertahun-tahun ya. Oh jauh. Anak cucu sudah Anak di situ. cucu. Jadi dari generasi ke generasi. Sama juga dengan PIK 2. PIK 2 juga ya? PIK 2. Kita lihat dengan ekspansi PIK 1 ke PIK 2. Yang kita lihat laporan Tempo ya. Menjangkau 9 kecamatan dan 2 kabupaten. Kabupaten Serang dan Tangerang ya. Itu kita juga lihat catatan-catatan di berbagai media. Diperkirakan lebih 100.000 hektar. Tapi ada lagi 1.000 hektar lagi kawasan pantai yang dengan tanaman mangrove segala dan sebanyak itu tanah negara gitu ya. Itu juga diambil. Untuk proyek di PIK ya? Untuk proyek di PIK. PSN ya? PSN. Nah terlepas dari ketentuan nasional yang kita anut, ini sebenarnya tidak memenuhi standar internasional. Tetap dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Oh, oke. Jadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa ya? Iya, pelanggaran itu. Dan di situ kalau kita lihat dari panduan dari PBB ya jelas sekali bahwa penggusuran itu hanya diperbolehkan dengan sejumlah syarat. Ketat sekali syaratnya. Harus must be approved by law. Jadi tidak semata-mata keinginan gubernur, keinginan bupati, keinginan presiden. Harus persetujuan DPR, mendapat legitimasi yang lebih tinggi dari sekedar seorang pemimpin eksekutif. Jadi gitu. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Yang kedua, berarti PIK 2 ini nggak memenuhi syarat? Nggak memenuhi syarat. Jadi PSN ini tidak legal dilihat dari ketentuan internasional. Ini di PIK 2 ya? Iya, di PIK 2. Karena dia tidak mendapat status PSN itu dia dalam undang-undang yang formal. Dia jadi acuan. Ada kriteria. Ada kriteria. Dan yang kedua, kalau toh memang harus digusur, tanah ini mau diambil, ya tanah adat ini, itu harus melalui negosiasi dengan masyarakat adat yang ada di sana atau pemilik atau yang sudah menghuni di situ berabad-abad atau bertahun-tahun dari generasi ke generasi, dan harus dipastikan kriterianya bahwa dia mendapatkan taraf kehidupan yang mungkin sekian kali lipat lebih baik daripada sebelumnya. Dan kompensasinya disepakati bersama. Jadi ada proses dialog timbal balik ya? Ada proses dialog timbal balik.
Dan kalau toh sudah harus digusur karena sudah ada mekanisme kesepakatan, ya panjang lagi prosesnya. Tidak boleh dilakukan itu kalau musim ujian. Musim ujian anak sekolah. Anak sekolah, karena kasihan anak ini kan masa depan. Tidak bisa dilakukan kalau hari-hari besar hari negara. raya. Hari kemerdekaan misalnya kita lagu nyanyi Indonesia Raya, tiba-tiba PIK 2 menggusur orang miskin, itu tidak boleh. Kalau bulan Ramadan nggak bisa. Tidak boleh. Nggak boleh juga. Tidak boleh dilakukan juga kalau musim hujan. Tidak boleh juga dilakukan kalau cuaca jelek. Tidak boleh juga kalau misalnya penggusuran lakukan subuh-subuh orang tidur tiba-tiba rumahnya digusur. Itu tidak boleh. Jadi, wah panjang. Syaratnya berat ya? Oh berat sekali. Dan tidak boleh menggunakan simbol-simbol kekuasaan. Jadi misalnya ada orang datang bawa pentungan. No, they cannot do that. Karena ada kesan bahwa ada pemaksaan kehendak. Apalagi kalau bawa panser, water cannon, siram orang dengan air gitu, dengan gas air mata, itu tidak boleh. Ini di Pulau Rempang kan anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Jadi semua kebiadaban-kebiadaban yang menurut standar internasional tidak boleh dilakukan. Tapi kenapa kita melakukan itu semua? Ya, saya juga heran juga Pak Abraham ini. Jadi pemerintah ini nyata-nyata telah melanggar hak asasi manusia kan? Dia melakukan. Ya. Itu pelanggaran HAM berat ya, Prof? Pelanggaran HAM berat. Mengapa disebut berat? Karena dimensinya luas. Karena bisa kehilangan pekerjaan. Kalau tadinya misalnya dia di sini pekerjaannya sudah ada gitu ya jelas. Tiba-tiba tidak jelas mau pindah kemana. Anaknya juga terganggu, sekolahnya jadi mana? Dia mungkin akses ke komunitas sosialnya juga terputus. Jadi seluruh aspeknya itu hancur gitu ya. Dia diamputasi secara sosial. Dan itu kejam memang. Jadi dia eksodus massal. Dan itu juga diakui di Undang-Undang Nomor 26 mengenai pengadilan HAM. Di situ disebut bahwa penggusuran paksa, orang eksodus itu juga adalah kejahatan HAM berat gitu. Jadi baik ketentuan nasional, ketentuan internasional, kita langgar semua. Iya, jadi seperti itu ya. Ketentuan nasional, internasional kita langgar di rezim yang lalu ya. Banyak kebiadaban seperti itu ya. Dan bagaimana teman-teman semuanya ya, dari cerita Pak Hafid tadi tentang bagaimana penggusuran anak-anak sekolah sampai dilarikan ke rumah sakit, Pak. Ini pelanggaran HAM berat ya. Terkait juga PSN 2, ini juga pelanggaran kejahatan HAM berat karena begitu cara penggusurannya. Selain itu juga di PIK 2 ini sudah ilegal itu menurut Pak Hafid ya. Kenapa ilegal? Karena seperti tadi ya, penggusuran dengan menurut keterangan tadi tidak mempunyai surat. Bagaimana dengan orang-orang yang akan membeli itu? Dia juga tidak punya surat gitu kan ya. Dengan bagaimana menguasai harusnya 1 hektar cukup untuk pabrik, itu semuanya dikuasai. Apa yang terjadi di negara kita ini teman-teman semuanya ya. Jadi banyak sekali ketidakadilan begitu. Dan bagaimana di masa periode Pak Prabowo ini bisa kira-kira menyelesaikan hal ini? Akankah PIK 2 akan diproses karena pelanggaran HAM menurut Pak Hafid, dan bagaimana respon dari Menteri HAM Pak Pigeh itu ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Benar sekali apa kata-kata mantan Ketua Komnas HAM ini ya, Pak Hafid ini keren banget, luar biasa banget. Dan video ini, cuplikan video ini saya lansir dari channelnya Sah Abraham Samad Speak Up ya. Bagaimana teman-teman semuanya? Tulis saja, ditulis di komentar ya. Terus lagi tentang pagar laut juga itu, yaitu setelah PIK 1, PIK 2, dan ada lagi fenomena ya, polemik pagar laut yang kemarin begitu viral menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan juga di Tangerang itu ya, pasca khususnya begitu ya, warga Tangerang pada khususnya yang berdampak sekali dah. Nah, dari situ ya tadi dijelaskan oleh Pak Hafid ya, akankah
negara yang kita cintai ini akan bubar, atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.